Lensa Dunia. Kita bedah data, di mana fakta dan angka berbicara. Siapa paling gila investasi? Hari ini kita akan membahas investasi, tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Tanpa investasi tidak ada jalan tol, listrik, atau sekolah. Tapi siapa yang paling agresif menginvestasikan uangnya untuk kesejahteraan rakyat dan masa depan? China atau Amerika Serikat? Menurut World Bank, investasi domestik rata-rata global adalah 27%. China dan Amerika Serikat adalah dua kekuatan terbesar ekonomi dunia. Tapi bagaimana cara mereka mengalokasikan dana triliunan dolar Amerika untuk membangun keunggulan? Mari kita telusuri fakta, data, dan kisah di balik dominasi investasi global. Tren investasi global. Investasi domestik adalah kunci untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi ketimpangan sosial. Negara dengan investasi tinggi biasanya memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil dan daya saing global. Data dari World Bank dan Badan PBB Bagian Pembangunan, atau UNCTAD menunjukkan bahwa China memimpin dengan 7,7 triliun dolar investasi domestik, diikuti oleh Amerika dengan 5,7 triliun dolar. Jepang, India, dan Jerman jauh tertinggal. Ini artinya China mengucurkan 34% lebih banyak dana dibandingkan Amerika untuk keperluan pembangunan sektor real. Kalau mengacu pada daya beli, atau GDP PPP, maka nominalnya bahkan lebih fantastis lagi dan menunjukkan bahwa anggaran China 2 kali lipat daripada Amerika dalam membangun infrastruktur dan supply chain, karena biaya proyek jauh lebih murah. Sebagai contoh, biaya untuk membangun 1 km jalan tol di China hanya 15 juta dolar, sementara di AS bisa mencapai 50 juta dolar. Dari perhitungan persentase terhadap GDP pun, di antara seluruh 195 negara yang ada di dunia, China termasuk yang paling banyak mengalokasikan anggaran belanja tahunannya untuk investasi domestik dengan porsi 43%. Hanya ada 5 negara kecil dengan populasi kurang dari 20 juta penduduk yang persentase investasinya di atas China. Ini jelas menunjukkan keseriusan China dalam membangun negaranya. Sektor prioritas. China versus Amerika Serikat. China dan Amerika memimpin dalam investasi, tetapi dengan fokus sektor yang berbeda. China fokus pada 2 sektor. Pertama, bidang infrastruktur, terutama transportasi. Dengan adanya jalan raya modern, transportasi barang dan manusia menjadi lebih cepat dan murah, sehingga kegiatan ekonomi dapat tumbuh pesat. Selain itu, dari sisi sosial pun berdampak signifikan. Daerah-daerah yang sebelumnya terisolir, kini dapat dijangkau oleh program pemerintah, seperti pemberantasan kemiskinan dan pembangunan fasilitas umum, termasuk sekolah dan rumah sakit. Menurut ChangeData.com, China membangun 1.500.000 km jalan aspal baru, termasuk jalan tol 183.000 km, 530.000 jembatan dan 2.200 terowongan yang menjangkau 95% populasi. Sedangkan jalur kereta cepat, atau high-speed rail, telah menghubungkan lebih dari 550 kota di seluruh China dengan total panjang 48.000 km, atau lebih dari 60% total seluruh dunia. Hebatnya, semua ini dicapai hanya dalam waktu 20 tahun. Sektor kedua yang diprioritaskan China adalah teknologi. Terutama setelah Amerika Serikat membatasi ekspor semikonduktor, China sangat serius membangun industri teknologinya, khususnya dalam hal 5G, AI dan chip semikonduktor agar bisa melepaskan diri dari ketergantungan pada teknologi AS. Di lain pihak, AS fokus pada 2 industri lainnya. Yang pertama adalah bidang jasa digital yang dikuasai perusahaan-perusahaan raksasa Big Tech, yaitu Google, Amazon,
Apple, Meta, dan Microsoft. Mereka investasi besar dalam menyediakan jasa cloud, software, dan AI, hingga berhasil menguasai 63% pasar cloud service global yang bernilai 330 miliar dolar Amerika. Sektor lainnya yang masih berkembang pesat di Amerika adalah minyak dan gas alam, termasuk pembangunan pipa gas alam, kilang minyak dan terminal ekspor minyak yang kebanyakan berada di Texas. Contohnya adalah pembangunan kilang minyak di Galveston pada tahun 2022 dan pipa gas alam Permian Highway Pipeline sepanjang 692 km pada 2023. Dampak ke kesejahteraan. Investasi tidak hanya tentang angka GDP, tetapi juga kualitas hidup. Negara dengan investasi tinggi cenderung memiliki tingkat pengangguran rendah, harapan hidup lebih panjang, dan kepercayaan publik yang tinggi pada pemerintah. Investasi masif yang secara konsisten diterapkan oleh China selama 4 dekade terakhir, terbukti berhasil mengeluarkan 800 juta rakyatnya dari kemiskinan. Sekaligus meningkatkan harapan hidup dari 57 tahun pada 1970 menjadi 78 tahun pada 2023. Dalam periode yang sama, angka kematian bayi juga turun drastis sebanyak 96%. Sedangkan tingkat literasi naik signifikan dari 25% ke angka 97% dengan adanya wajib belajar 9 tahun yang dibiayai pemerintah sepenuhnya. Pencapaian ini tercermin dalam angka kepercayaan publik China terhadap pemerintahnya yang mencapai 95% menurut survei oleh Universitas Harvard, dibandingkan dengan Amerika Serikat yang hanya antara 10% hingga 29%. Investasi adalah jantung pembangunan. China dan AS sama-sama berinvestasi besar, tapi dengan strategi berbeda. China fokus pada infrastruktur fisik dan teknologi, sementara AS lebih mengandalkan inovasi swasta. Sejauh ini, China membuktikan bahwa pemilihan sektor yang tepat disertai pembangunan yang konsisten bisa mengubah negara menjadi raksasa ekonomi. Namun, keduanya harus berhadapan dengan tantangan seperti hutang dan ketimpangan sosial. Siapa yang akan memenangkan perlombaan masa depan? Kita tunggu bersama. Dan bagi Indonesia, belajar dari kedua raksasa ini adalah kunci untuk mengurangi ketergantungan dan membangun kemandirian. Menurut Anda, sektor mana yang harus jadi prioritas di Indonesia? Silahkan tulis di komen, atau request topik, share, like, dan subscribe.